kalau sekedar membuat hamil Ibu Maryam tanpa ayah itu sekedar yang remeh. Nah, itu diingatkan oleh Allah untuk kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu berserah diri, menyerahkan setiap ancaman yang mengancam kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bahaya yang mengancam kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menghentikan penjajahan yang mana selama ini kita sebagian kita percaya bahwa Cina mungkin mau menjajah Indonesia, mau memaksa kita orang-orang Indonesia itu sebagaimana pemaksaan mereka terhadap orang-orang Turkistan Timur itu. Kita sudah banyak diingatkan oleh informasi di medsos dan di mana-mana itu, cangkruk-cangkruk kita, jagongan-jagongan kita, di khutbah-khutbah, di pengajian-pengajian banyak diingatkan oleh ustadz, kiai, mubalik, dan itu ancaman yang mungkin juga boleh dikatakan sebagai ancaman yang nyata. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekuat apapun Cina, sekuat apapun Yahudi, sekuat apapun Syiah, itu mereka masih manusia. Dan manusia itu dibuat Allah lemah. Seperti Fir'aun itu dibuat Allah lemah. Hancurnya dengan air. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini ya, selain diancam dikuasai Yahudi, juga sebelum informasi akan diancam dikuasai Cina itu juga ada informasi bahwa kita mau dikuasai Syiah di Indonesia. Betapa orang-orang Syiah di Iran itu begitu itu. Di mana-mana sejak dulu-dulu itu ya juga sangat mentalan, sangat tega kepada orang-orang yang di luar Syiah. Bahkan mereka berkeyakinan membunuh orang-orang di luar Syiah itu mendapatkan pahala. Dan itu juga ada informasi ke Indonesia bahwa salah satu yang akan dicalonkan menjadi capres di Indonesia itu ya orang-orang Syiah. Buktinya, bukan bukti ya, indikasinya dia kaya, tetapi kok tidak haji. Kenapa? Nah, itu tanda tanya. Nah, itu semuanya adalah ancaman bagi kita. Tetapi sekali lagi bahwa sekuat apapun ancaman itu, Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Di surat Al-Kahfi ayat 9 tadi yang saya bacakan tadi diinformasikan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan mereka awet. Ashabul Kahfi, penduduk gua ini dijadikan bertahan hidup sampai sekian ratus tahun itu Allah Maha berkuasa. Maka sekali lagi kita harus percaya dan kita harus meyakini betapa Allah juga Maha berkuasa untuk menghentikan kekuatan Cina yang sangat dahsyat itu, yang mentalan itu tadi, Syiah yang mentalan itu, Yahudi yang juga mentalan itu, yang dulu menguasai Amerika itu ya Yahudi. Dulu di Amerika itu orang Indian, orang kulit merah dibantai oleh orang-orang Inggris, dibunuh secara membabi buta. Bahkan menurut mereka, menurut informasi mereka itu menginginkan ditumpas habis. Walaupun sampai sekarang masih ada ya orang-orang Indian yang kulit merah itu. Mereka menginginkan diusir, bukan sekedar diusir, tapi dibunuh agar bisa menguasai, bisa mendiami benua Amerika begitu itu. Itu mungkin bisa disebut sebagai cikal bakalnya Yahudi yang bisa menguasai Amerika begitu itu. Nah, itu tiga kekuatan besar itu mengancam kita. Maka jangan
jera-jera dalam berdoa. Jangan enggan, jangan malas dalam berdoa. Setiap ada kesempatan kita berdoa kepada Allah, berdoa. Waktu sujud, waktu salat sunnah, sujudnya kita serahkan keselamatan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu menjelang subuh Jumat, setelah asar menjelang maghrib, kita adukan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ada harus kita upayakan secara fisik, seperti para pahlawan dulu itu ya. Sebelum 10 November itu mereka mengadakan revolusi jihad. 10 November 45 itu menyobek bendera merah putih biru itu juga itu adalah upaya fisik. Dan sebelumnya juga banyak upaya non fisik, upaya spiritual, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga diserukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nagasaki dan Hiroshima dibom atom, sehingga juga dengan izin Allah kita merdeka. Andai ada yang mengandai-andai, andai Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom atom, belum tentu kita merdeka. Nah, itu kekuatan yang bukan kita jalankan, kekuatan yang bukan kita upayakan secara fisik, tetapi kita upayakan secara mental, secara spiritual. Kita upayakan. Nah, dengan upaya spiritual itu Allah menjadikan yang kuat, Jepang yang kuat itu menjadi lemah. Dengan kekuatan Allah yang lain yang diturunkan oleh Allah sekehendak Allah. Pada waktu itu dengan kekuatannya Amerika. Nah, maka sekali lagi jangan jera-jera dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.